Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Wilhans di Medfortech ID. Dan hari ini kita akan ngebahas lagi sebuah smartphone terbaru dari Realme yang katanya dijulukin flagship in mid-range. Iya, jadi ini dia HP-nya, ini adalah Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus. Smartphone ini adalah suksesor dari Realme seri angka yang sebelumnya yaitu Realme 8 Pro, yang mana ini adalah smartphone yang diciptakan untuk penyasar budget gamer phone atau buat kalian yang demen performa ngebut tapi masih cukup ramah kantong. Buat unit yang kita pegang di sini adalah unit retail resminya hasil pre-order kemarin. Jadi ya, unit yang kalian beli akan persis seperti ini. Untuk isi di dalam boxnya tentunya kita dapat unit smartphone-nya, sebuah kotak yang isinya ada buku manual, kartu garansi, sebuah silicone case, dan juga SIM ejector. Kemudian di sini juga ada kabel charger Type A to Type C, dan juga adaptor charger 60 watt. Langsung aja kita lihat ke smartphone-nya. Agak beda dengan seri pendahulunya, Realme 9 Pro Plus ini punya layar yang lebih besar, baterai yang lebih besar juga, dan juga chipset yang baru. Dan yang menarik lagi di sini di sisi kameranya, yang katanya udah pakai sensor seri flagship. Oke, buat yang kita punya di sini tuh yang warnanya Aurora Green, jadi ini warnanya ke hijau-hijauan gitu, tapi coatingnya agak shiny. Dan juga ada satu warna lagi yaitu yang Sunrise Blue, yang punya back case bisa berubah warna saat terkena sinar UV, atau disebut juga Light Shift Design. Untuk material, frame-nya ini dari aluminium, sedangkan bagian back cover-nya ini dari bahan polikarbonat yang dilapis dengan material organik fotokromik, sehingga bisa berubah warna tadi. Kemudian untuk dimensinya, panjangnya di 160,2 mm, lebarnya di 73,3 mm, dengan ketebalan hanya 7,99 mm. Jadi ini tuh smartphone yang tipis banget ya. Dan bobotnya juga lumayan ringan, ada di 182 gram. Lanjut kita lihat ke port-portnya. Di bagian atas ada mikrofon, di bagian kanan ada power button yang sekaligus jadi lock button. Di sebelah kiri ada slot SIM card yang udah dual nano SIM tapi tanpa dukungan micro SD. Dan juga ada volume rocker di sini. Di bagian bawahnya ada headphone jack, ada mikrofon, ada lubang charger, dan ada speaker yang pastinya udah stereo. Sesuatu hal yang bener-bener penting sih, soalnya emang HP ini tuh didesain buat multimedia kayak buat nonton Netflix, dengerin lagu, ataupun buat main game. Realme 9 Pro Plus dibekali layar berukuran 6,43 inci Super AMOLED display yang resolusinya Full HD+, dan juga udah dilapis Corning Gorilla Glass 5. Buat kecerahan layarnya ini di 430 nits hingga 600 nits, jadi cukup terang nih apabila digunakan di bawah sinar matahari. Selain itu, layarnya ini juga udah mendukung refresh rate hingga 90 Hz adaptif dan touch sampling 360 Hz. Jadi buat scrolling-scrolling atau main game ini udah mulus banget. Di layar ini juga terdapat in-display fingerprint yang berfungsi untuk unlock smartphone-nya, yang cukup cepat nih unlock-nya. Dan juga bisa berfungsi sebagai heart rate monitoring, fitur yang jarang ada tapi menarik nih di sini. Oh iya, Realme 9 Pro Plus ini juga udah support Android 12 dari bawaannya, yang UI-nya juga udah di-custom ke Realme UI 3 terbaru, yang ikonnya itu kalau kita lihat lebih catchy, lebih fun, dan juga widgetnya ini bisa di-custom-custom. Oh iya, satu hal aja sih yang gua notice dari smartphone ini tuh bagian bezel bawah atau bagian dagunya tuh agak tebel ya, kayak HP 2 jutaan, tapi ya menurut gua masih bisa kita toleransi lah. Mengingat harganya itu yang cukup murah buat HP spek dewa kayak gini sih. Untuk chipsetnya, Realme 9 Pro Plus ini juga udah pakai chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 920 5G, yang tentu aja udah support 5G dan punya performa mirip-mirip sama Dimensity 900. Cuma ada sedikit peningkatan aja di bagian CPU clock, jadi 2,5 GHz dari yang semulanya 2,4 GHz. Chipset ini tentunya ditemenin sama RAM 8GB dan juga storage dengan pilihan 128GB atau 256GB. Secara performa ini udah mantap banget dan bisa dilihat dari skor Antutunya yang nyampe hampir 500.000 nih. Dipakai buat main Mobile Legends gak ada masalah. Setting grafik tentunya kita bisa rata kanan, high frame rate on juga bisa stabil di 60 fps. Pas di scene-scene yang rame juga bisa banget nih, tetap lancar aja, nggak ada berasa frame drop sama sekali. Kita coba game yang lebih berat kayak PUBG M juga masih enak banget. Settingan grafik di sini maksimal di Smooth Extreme. Dipakai main juga jarang ada frame drop. Rata-rata FPS dapat di 60 dan untuk gyro juga ada di sini. Jadi cukup enak nih buat dipakai main game FPS. Cuma mungkin di sini sekalipun HP-nya support FPS sampai 90 Hz, tapi fitur 90 FPS-nya belum ke-unlock ya.
Kalau main Genshin Impact sih di setting medium sebenarnya bisa-bisa aja dan dapat di 30-40 fps. Tapi sesekali tuh masih suka ada frame drop atau stuttering gitu. Jadi baiknya kita setting ke low aja buat dapetin frame rate yang lebih stabil. Dan bisa juga kita aktifin game mode-nya supaya frame rate-nya lebih tinggi dan stabil juga. Buat suhunya menurut gue ini tuh cuma anget aja sih, nggak sampai panas gimana. Ini tuh berkat dari vapor chamber cooling system yang punya 5 lapisan, jadi bisa nurunin panas lebih maksimal lagi. Dan bahkan diklaim tuh sampai bisa nurunin 10 derajat. Nah, tadi juga kita coba buat main Genshin Impact selama 20 menit, dan hasilnya tuh emang bener-bener nggak panas gitu. Cuma di 37 derajat aja. Buat baterai, di Realme 9 Pro Plus ini kapasitasnya ada di 4500 mAh yang punya kecepatan ngecas 60 watt Super Dart yang bisa ngisi penuh HP ini cuma sekitar 50 menitan aja. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur, semalam kita lupa ngecas handphonenya, ya udah ditinggalin aja mandi sambil siap-siap, HP-nya udah penuh lagi, udah siap buat dipakai seharian. Dan untuk konsumsi dayanya juga cukup awet. Tadi kita coba Mobile Legends 20 menit, cuma berkurang 5%, PUBG Mobile 30 menitan, sekitar 8%, dan tadi kita juga main Genshin Impact 30 menit, cuma berkurang sekitar 10%. Sekarang bagian yang paling menarik, kameranya nih. Di bagian layar ada punch hole yang sekaligus jadi kamera selfie, resolusinya 16 megapiksel f2.4 yang punya kemampuan merekam hingga 1080p 30 fps. Sedangkan kamera belakangnya ini setupnya triple kamera dan juga ada satu LED flash. Dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel f1.8 dengan sensor Sony IMX766. Sebuah sensor kelas flagship yang juga dipakai di smartphone kelas premium kayak di Oppo Find X3 Pro dan juga Vivo X70 Pro yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Dan di kamera utama ini juga udah ada OIS tentunya. Lanjut lagi, ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2 dan juga kamera makro 2 megapiksel f2.4. Untuk kemampuan perekaman videonya ini juga cukup menarik ya. Jadi kamera utamanya bisa merekam di resolusi Full HD 30 atau 60 fps dan dia juga udah bisa 4K, di harga segini udah bisa 4K ya, tapi maksimal di 30 fps. Dan untuk kamera selfie dan juga ultrawide-nya maksimal itu di 1080p 30 fps. Oke, perekaman video menggunakan kamera utama di resolusi 1080p 60 fps. Di sini terlihat untuk color masih bagus banget, detailnya juga jelas, dan yang paling penting lagi juga stabil. Terus juga untuk HDR-nya di sini juga terlihat dengan baik ya. Jadi pemisahan warna antara langit dan objek itu juga terlihat dengan jelas. Terus untuk indoor sekalipun ini juga masih sangat stabil berkat dari OIS. Dan juga untuk detail, warna, semuanya nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk di resolusi 1080p 30 fps, di sini gambarnya agak sedikit shaky. Mungkin ini karena fitur dari OIS-nya itu yang nggak berfungsi di resolusi 30 fps. Oke, kesimpulannya, jadi apakah smartphone ini tuh layak disebut flagship in mid-range? Menurut gue sih jelas banget, mulai dari layarnya yang keren, performanya juga kenceng, dan juga dia dikasih sensor kamera kelas flagship. Dan harganya itu cuma di sekitar 4,5 sampai 5 jutaan aja. Belum lagi fitur-fiturnya juga banyak banget, mulai dari stereo speaker, NFC juga ada, dan tentunya di kamera utamanya ini juga udah dikasih OIS. Jadi buat harga segini sih kita udah nggak boleh komplain-komplain lagi ya. Dan buat harga dari smartphone ini, untuk varian yang 8/128 di 5 jutaan, sedangkan yang 8/256GB harganya 5,5 juta. Tapi gue tuh dapetin smartphone ini tuh lebih murah lagi, karena kemarin pas pre-order itu ada cashback 500.000 yang bikin harganya turun lagi jadi 4,5 juta buat yang varian 8/128GB. Jadi segitu aja review kita buat Realme 9 Pro Plus. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Support kita terus dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Sebentar lagi kita nyampe ke 1000 subscriber. Mohon dukungannya biar kita lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.